Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin, selaku manajer pemasaran sebagai tipe pemberi informasi. Perkenalkan, saya Jenny Caroline selaku staf pemasaran sebagai tipe pemberi informasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Nazir Maulana selaku supervisor sebagai tipe penyerang. Perkenalkan, nama saya Nana Putri Asari selaku supervisor sebagai tipe penyerang. Perkenalkan, nama saya Ica Wanasari, saya selaku panitia keuangan, saya sebagai tipe pemberi informasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Agustin selaku kepala bidang sebagai tipe penyerang. Selamat pagi semuanya. Marilah kita mulai rapat bagian logistik pada hari ini. Sekretaris, apakah sudah mencatat anggota yang telah hadir? Tentu semua sudah hadir. Moderator, apakah sudah siap? Tentu Pak, saya siap. Baiklah, mari kita mulai rapat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul pada agenda rapat kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Mujidil Adila Prasetyo, SEMM, selaku Direktur Utama Perusahaan JNT, beserta yang saya hormati rekan-rekan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, izinkan saya memandu dalam jalannya rapat hari ini. Sebelum memulai rapat, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Afan Azriel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi'ul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalal sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami banyakkan syukur atas nikmat yang kamu berikan. Pada hari ini kami sedang melakukan rapat, ya Allah. Semoga pada acara ini kami semua bisa diberikan kelancaran dan suksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu billahi rabbil alamin. Bisyirril Fatihah. Baik, saya akan membacakan agenda rapat untuk hari ini. Yang pertama, registrasi peserta rapat. Yang kedua, sambutan manajer. Yang ketiga, pembukaan. Yang keempat, presentasi informasi logistik. Yang kelima, tanggapan semua divisi. Yang keenam, kesimpulan hasil rapat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penutupan. Semoga rapat hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga berakhirnya rapat. Pada pagi ini, tanggal
dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah informasi mengenai kemajuan perusahaan. Yang kedua, perkembangan logistik dan pengiriman barang. Yang ketiga, menanggapi testimoni dari pelanggan JNT. Dan yang keempat, evaluasi terhadap mitra pengiriman. Selanjutnya, syarat dan ketentuan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah layanan PT JNT Express dapat digunakan tanpa minimal berat dan jumlah paket yang dikirim. Lalu terdapat dua cara untuk memasukkan resi, yaitu resi manual dan resi otomatis. Selanjutnya, cara kirim barang menggunakan JNT resi otomatis. Yang pertama, kurir jemput barang. Jadi kurir JNT yang akan mengantarkan barang langsung ke alamat pelapor. Selanjutnya, drop off point atau JNT Express mendatangi kantor JNT Express terdekat. Dan yang terakhir, jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama proses pengiriman, pembeli dapat melakukan komplain dalam waktu 5 kali 24 jam. Selanjutnya, saya dan Ibu Jenny akan membagikan informasi terbaru mengenai perkembangan logistik dan pengiriman kita. Ya, kami telah mengumpulkan perkembangan perusahaan dan juga respon konsumen. Ada sekitar 0,3% respon negatif bertambah di bulan lalu. Berikut adalah beberapa review konsumen yang telah kami kumpulkan. Benar, kami telah meluncurkan kampanye baru yang fokus pada pelayanan cepat dan andal dari JNT Express. Selain itu, kita bisa mengembalikan respon positif pelanggan di bulan ini, serta minat pelanggan juga meningkat dengan pesat. Ya, kami juga telah melakukan evaluasi terhadap mitra pengiriman untuk memastikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kita. Nah, selanjutnya saya akan membacakan alur pengiriman barang. Yang pertama, pengirim menyerahkan paket melalui drop off point atau pick up. Yang kedua, paket diterima oleh petugas JNT Express. Dan yang ketiga, pengiriman dari drop off point ke gudang JNT Express. Yang keempat, pengiriman paket barang ke kota tujuan. Yang kelima, pengiriman ke drop point JNT Express terdekat. Dan yang terakhir, pengiriman drop point ke alamat tujuan. Jadi terlihat bahwa tim kita sudah melakukan tugasnya dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami, akan saya tutup. Terima kasih. Sebelum lanjut ke tanya jawab, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Doni dan Ibu Jenny atas informasi yang disampaikan dan jelas dan detail. Baik, untuk agenda selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sejauh ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ibu Lani, saya silakan. Saya ingin mendapatkan pendapat dari tim mengenai cara kirim barang yang paling tepat dan efisien bagi pelanggan. Apa ada masukan? Ibu Esti, saya silakan. Menurut saya, cara yang paling efisien dan tepat bagi pelanggan yaitu kurir jemput barang, karena pelanggan tidak perlu datang mengambil barang ke kantor JNT Express. Ibu Nanda, saya silakan. Baik, saya setuju dengan Ibu Hesti karena dengan cara ini kita dapat mempermudah pelanggan dalam pengambilan barang. Ibu Lani, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas masukannya. Saya ingin mendengar masukan dari tim terkait strategi logistik kita. Kira-kira kita apa yang kita perlukan dalam mempertahankan mitra pemimpin usaha kita. Ibu Kamelia, saya silakan. Ya, menurut saya kita harus antisipasi terhadap respon negatif pelanggan jika sewaktu-waktu mungkin akan meningkat. Terima kasih. Ibu Esti, saya silakan. Baik, di sisi gudang stok terkendali dan kita hanya berfokus pada efisiensi penyimpanan. Ibu Ica, saya silakan. Saya punya ide untuk kampanye pemasaran yang dapat meningkatkan pelanggan terhadap JNT. Kita bisa memanfaatkan keberhasilan kawan ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Esti, saya silakan. Saya setuju dengan Ibu Ica. Saya juga akan melibatkan tim untuk memastikan proses penyimpanan dan pengambilan barang berjalan dengan lancar. Mungkin ada masukan lain? Ibu Firda, saya silakan. Saya rasa kita perlu memastikan bahwa tim kepegawaian dapat meningkatkan pertumbuhan ini dengan mereka lebih banyak
Saya rasa ide itu kurang memadai. Rekod banyak staff tentunya kan menambah biaya. Seharusnya kita fokus pada kualitas internal yang ada. Ibu Nanda, saya silakan. Tapi Bapak Afan, dengan pertemuan ini kita memerlukan lebih banyak tenaga kerja agar dapat mengatasi peningkatan volume pesanan. Ini juga akan membantu mempercepat proses pengiriman. Bapak Afan, saya silakan. Tapi Ibu Nanda, solusi itu tidak semudah Ibu Nanda pikirkan. Saya rasa ide bagi staff baru itu terlalu cepat. Sebaiknya kita fokus pada pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tim. Ibu Nanda, saya silakan. Oke, tapi kita juga perlu memperkuat tim dengan kehadiran lebih banyak staff. Afan, saya silakan. Saya rasa menambah staff itu akan menambah biaya. Itu bukan strategi yang bagus untuk tim kita. Mungkin ada saudara. Ibu Firda, saya silakan. Saya setuju dengan pendapat Pak Afan. Merekrut banyak staf akan menambah risiko biaya. Mungkin ada saudara lagi. Bapak Afan, saya silakan. Sudah saya bilang kan, itu bukan strategi yang sangat bagus. Sudah, saya paham kita memiliki pandangan yang berbeda dalam sebuah tim. Namun kita sepakat bahwa pembuat ini adalah peluang besar. Mari kita fokus pada bagaimana kita dalam mengatasi kendala apapun. Ibu Kamilia, saya silakan. Ya, saya setuju. Kita perlu mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan? Terima kasih. Ibu Firda, saya silakan. Baik, saya juga setuju. Akan lebih baik jika kita bergerak maju sebagai tim. Ibu Ica, saya silakan. Itu dia semuanya. Kita semua memiliki peran penting dalam kesuksesan ini. Dengan kerjasama dan kompromi, kita bisa mengatasi setiap hambatan. Bapak Afan, saya silakan. Baiklah, mungkin kita bisa mempertimbangkan pelatihan terlebih dahulu. Ibu Nanda, saya silakan. Oke, saya setuju. Jika setelah pelatihan masih diperlukan, kita dapat mempertimbangkan untuk merekrut staf tambahan. Terima kasih Pak Afan, Bu Nanda. Dengan kompas seperti ini, saya yakin kita dapat mencapai solusi yang optimal dalam pelatihan ini. Ibu Leni, saya silakan. Dengan strategi ini, kita perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan dan juga keandalan. Ibu Ica, saya silakan. Tentu, kita bisa meningkatkan kecepatan, tapi bukan dengan mengorbankan kualitas. Saya yakin kita bisa mencapai target tanpa merusak reputasi kita. Ibu Esti, saya silakan. Saya juga yakin kita dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi perusahaan kita jika kita saling bekerja sama. Baiklah, terima kasih atas semua pertanyaan dan masukannya. Sesi tanya jawab akan saya tutup. Untuk agenda berikutnya yaitu sesi break. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dipersilakan untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang telah disediakan. Baik, sesi break saya tutup. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan notula oleh sekretaris Ibu Kamilia Wijayanti, saya silakan. Baik, saya akan membacakan hasil keputusan rapat pada hari ini. Yang pertama, menciptakan kampanye baru yang fokus pada pelayanan terbaik bagi pelanggan. Yang kedua, cara kirim barang untuk proses logistik untuk kerjasama, yaitu kurir jemput barang. Yang ketiga, merekrut staf dan karyawan dengan mempertimbangkan pelatihan terlebih dahulu. Terima kasih. Demikian rangkaian rapat evaluasi pada hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan puji syukur karena rapat dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah mengisi rapat kali ini dengan baik. Saya yakin dengan kerjasama kita akan mencapai tujuan bersama. Sebelum rapat saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu Kamilia, saya silakan. Mengingatkan kita semua betapa pentingnya bekerja sebagai tim yang solid. Bersama kita bisa mengatasi semua kendala. Ayo tunjukkan semangat kita semua. Juga ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam rapat